Assalamualaikum Mams, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mams? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Di video aku kali ini aku bakalan share aktivitas aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan pagi ini aku bakalan share rutinitas aku di dapur sederhana aku lagi. Dan pagi ini seperti biasa setiap aku bangun tidur, yang paling penting dan yang paling utama itu aku langsung masak nasi ya. Jadi pas bangun tidur itu setelah cuci muka aku pasti langsung ke dapur, dan yang pertama aku lakuin langsung masak nasi. Karena aku masak nasinya pakai rice cooker dan lebih simple gitu, jadi tinggal colok aja dan ceklek, terus tinggal deh nasinya bakalan matang dengan sendirinya, nggak perlu ditunggu atau nggak perlu dijagain gitu ya Mam. Nah tadi jangan salfok ya Mam, lihat colokan rice cooker aku yang penuh dengan lakban. Itu gara-gara tikus ya. Beberapa waktu lalu sebelum rumah direnov, di rumah itu banyak banget tikus. Pokoknya karena mungkin dapur aku tuh rendah banget atapnya, makanya kayak tikus yang dari area persawahan itu gampang banget masuk ke rumah. Dan rumah aku tuh ada di paling ujung ya, makanya kayak deket banget dari area persawahan gitu. Tapi setelah renov, alhamdulillah udah nggak ada lagi. Nah lanjut, balik lagi ke video. Di sini sebelum beraktivitas aku pasti selalu buat minuman hangat, dan pagi ini kebetulan aku juga mau buat kopi sama mau buat teh buat aku. Jadi secangkir kopi buat Pak suami dan segelas teh hangat buat aku. Seperti biasa ya, kalau Pak suami tuh sekarang lagi doyan sama yang namanya Torabika Gilus Mix yang rasa pandan. Aromanya itu wangi pandan banget Mam. Ini bukan endorse ya, tapi aku pribadi juga suka sama aromanya. Nah sebelumnya aku mau sapa kalian dulu yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal dari aku ya. Aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog keseharian aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan buat datang dan berkunjung lagi ke channel aku. Buat kalian mams, emak, tim solid aku, tim kece aku juga mau ucapin banyak banget terima kasih karena kalian udah gak pernah pokoknya gak pernah capek buat nontonin semua video-video aku dan gak pernah absen buat like dan komen semua video-video aku. Untuk support dan dukungannya selama ini aku ucapin banyak terima kasih ya Mam. Jadi tadi pas aku masak air buat bikin teh sama kopi gitu, aku juga sambil ungkep ikan. Jadi ini tuh ikan layang yang aku beli pas belanja mingguan kemarin itu, beberapa waktu yang lalu baru aku ungkep hari ini. Dan aku ungkepnya itu nggak pakai bumbu praktis gitu ya Mam, nggak pakai bumbu racik. Aku pakainya itu kunyit, garam sama asam gitu. Dan setengahnya aku taruh di dalam food container buat aku masukin ke kulkas lagi. Setengahnya lagi sebentar mau aku goreng. Dan lanjut, ini aku lagi mau masak sayur, mau tumis sayur kangkung ya, bikin cah kangkung gitu Mam. Gak ketahu kenapa pagi ini tuh pas bangun tiba-tiba kepikiran pengen makan cah kangkung. Dan di sini bumbunya aku cuman pakai bawang merah dan bawang putih, itu aku iris-iris tipis aja.
Terus lanjut di sini setelah aromanya wangi langsung aku masukin tangkai si kangkungnya itu sendiri. Jadi ini udah aku cuci ya mam ya. Sebentar sampai layu, karena untuk tangkai kangkung itu kalau aku numis kangkung kayak gini nggak langsung aku gabungin sama si daunnya ya mam ya, karena teksturnya itu lebih keras, makanya aku masukin duluan. Terus setelah layu di sini aku juga masukin toge. Ini togenya aku tuh dapat dikasih gitu ya mam ya dari mertua aku. Di sini juga aku langsung masukin aja setelah aku cuci, sama aku masukin potongan cabai merah sama bukan cabai sih, tomat cherry gitu mam. Setelah itu aku tambahin air sedikit biar si togenya itu agak empuk gitu mam. Sama aku tambahin saori ya. Jadi bumbunya di sini aku nggak pakai tambahan yang lain-lain, aku cuma pakai saori saus tiram. Nah setelah layu langsung aku masukin kangkung daunnya ya mam ya. Dan untuk daunnya itu nggak usah dimasak terlalu lama karena bakalan nggak enak rasanya kalau misalnya overcook gitu mam. Jadi cukup sebentar aja. Nah ini udah mateng, mau langsung aku sajiin di piring saji. Lanjut setelah aku masak cah kangkung itu, jadi ini lanjut aku mau goreng tahu. Jadi aku tuh lebih sering untuk belakangan ini kayak nyetok tahunya itu biar jauh lebih awet. Aku buat jadi tahu ungkep atau tahu kuning gitu ya mam, karena ini aku buat sendiri, nggak beli ya. Jadi di tempat aku nggak ada yang jual yang namanya tahu kuning, yang ada itu tahu putih. Dan karena aku dan suami itu suka sama tahu kuning, makanya inisiatif buat bikin sendiri. Ini aku ungkep pakai roiko ayam gitu. Terus aku kasih kunyit jadi warnanya kuning gitu ya mam ya. Aku ungkap sebentar sampai airnya menyusut. Terus aku taruh di kulkas deh biar bisa jadi stok tahu kuning atau tahu ungkep gitu. Nah kayak sekarang ini kalau aku mau makan tinggal digoreng aja. Makanya praktis kan mam ya. Dan di sini aku lebih suka kalau misalnya goreng tahu itu yang luarnya itu agak crispy tapi dalamnya itu masih juicy gitu loh mam. Masih empuk kalau misalnya digigit, tapi ada bunyi keras dari si tekstur luarnya si tahu kuning ini. Aku sukanya kayak gitu mam. Tahu kuningnya udah mateng, lanjut di sini aku mau goreng ikan sisa yang tadi aku ungkep. Jadi ini minyaknya masih aku pakai sisa goreng tahu tadi. Dan tadi pas habis goreng tahu aku ceplokin telur juga ya buat kakak Rasya, karena bangun tidur gitu dia langsung minta makan dan mau disuapin sama ayahnya. Jadi kalau kalian lihat minyaknya itu berbusa itu gara-gara bekas goreng telur ya, makanya berbusa kayak gitu mam. Nah sambil goreng ikan aku juga mau langsung ngalusin bumbu, karena sebentar ikannya bakalan aku tumis. Dan bumbunya itu simpel banget, aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus kemiri, cabai merah sama cabai rawit. Aku kasih sedikit cabai rawit biar ada rasa pedes-pedesnya gitu ya mam. Nah mams di rumah pagi ini masak apa nih buat menu makan keluarga kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya, kita bisa sharing masakan apa yang kita siapkan untuk keluarga tercinta kita. Dan semoga apapun yang kita masak atau apapun yang kita hidangkan untuk keluarga kecil kita, semoga selalu menjadi berkah ya mam ya, dan menjadi ladang pahala untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Balik lagi ke video di sini, jangan salfok ya, itu ikannya nggak hangus. Cuma karena emang aku ungkepnya pakai asam, makanya kayak gosong gitu ya mam, kayak hitam-hitam gitu. Tapi itu sebenarnya pengaruh asam dan pengaruh minyaknya juga sih, karena itu bekas goreng telur makanya agak hitam-hitam. Tapi soal rasa jangan ditanya ya mam, ini bakalan enak banget. Apalagi tadi aku gorengnya sampai yang benar-benar luarnya itu garing gitu mam.
aku langsung tumis bumbu yang udah aku halusin tadi. Terus di sini bumbu tambahnya aku cuman pakai kecap manis, garam sama gula gitu ya mam ya. Sama aku kasih sedikit air. Udah deh gitu aja, langsung masukin ikannya, masak sebentar, langsung sajikan. Oh ya mam, aku juga mau sapa kalian buat para pejuang 1000k dan 4000k. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap rajin buat upload video. Aku harap kalian gak bosen-bosen dan gak bakalan nggak pernah down buat video ya. Jadi saran aku, kalau kalian mau lebih cepat untuk dapetin 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, upload tiap hari aja mam. Apapun yang kalian lakuin di rumah, rekam aja, jadiin aja satu konten dan langsung share ke channel YouTube kalian. Jadi semua kegiatan kalian yang kalian jalanin di rumah itu kalian rekam dan buat jadi satu konten gitu mam. Karena aku juga dulu seperti itu, setelah capek 1000 subscriber dan aku harus ngejar 4000 jam tayang, aku tuh uploadnya tiap hari, yang benar-benar tiap hari. Makanya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan setelah capek 1000 subscriber itu aku langsung capek 4000 jam tayang kayak gitu mam. Jadi gak ada sih alasan sebenarnya buat malas ngedit atau malas buat video, karena apapun yang kita lakuin di rumah sebenarnya itu bisa jadi satu video dan bisa jadi satu konten gitu mam. Jadi semoga kalian tetap semangat ya. Oke, balik lagi ke video. Jadi setelah masak aku langsung beresin atau bersihin area meja dapur dan meja kompor. Terus aku bersihnya pakai kanebo sama celingnya mam ya. Karena area ini tuh area yang paling rawan karena kena percikan minyak gitu, dan ini yang bakalan ngundang semut-semut buat pada berdatangan gitu mam. Makanya tuh aku setiap habis masak atau ngapain aja di 2 tempat ini aku pasti rutin buat bersihin kayak gitu mam. Nah nggak tahu kenapa belakangan ini tuh sekitar 3 harian gitu di tempat aku, pokoknya satu lorong di kompleks aku tuh kayak diserbu rombongan lalat gitu loh mam. Jadi kayak lalat-lalat hijau yang gede-gede itu, segede-gede kumbang itu banyak banget berterbangan dan pada nempel gitu di pagar-pagar sampai masuk ke dalam rumah. Makanya nih beberapa hari aku risih banget, gak pernah lepas dari yang namanya semprotan nyamuk atau semprotan kecoa gitu, karena benar-benar yang mengganggu gitu mam, baik di area dapur, area teras sama ruang tamu. Jadi kayak nggak tahu sih ini musim apa sebenarnya, makanya aku bingung juga kenapa di tempat aku jadi pada banyak lalat gitu. Dan aku sebenarnya paling risih dan paling benci sama yang namanya lalat. Nah di tempat kalian mam sekarang lagi musim apa sama di tempat aku? Di tempat aku tuh bukan sering sih, emang lagi panas banget. Kalau siang itu cuacanya terik banget, tapi kalau pas malam itu tiba-tiba udaranya kayak dingin yang sampai nusuk ke tulang gitu loh mam. Jadi aku juga bingung ini mau nyebutnya musim apa. Kalau di tempat kalian sekarang lagi sering hujan atau panas kayak di tempat aku nih mam. Kalau misalnya lagi panas ataupun lagi hujan, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nah setelah beberes di area meja dapur dan meja kompor, aku lanjut buat nyuci piring. Jadi seperti biasa jangan pernah bosan buat lihat aku nyuci piring yang seperti ini ya mam ya. Gak pakai wastafel tapi malah lesehan. Lesehan udah kayak makan di warung makan gitu ya mam. Padahal ini aku lagi jongkok duduk di bangku-bangku kecil gitu sambil nyuci piring. Tapi aku lebih ngenikmatin gitu karena lebih simple dan lebih nyantai aja gitu mam dibanding pakai wastafel. Karena menurut aku pakai wastafel bikin kaki pegel ya, apalagi kalau cucian piring itu lumayan banyak dan kita mesti berdiri yang agak lama. Aku lebih suka sih nyuci piring kayak gini. Nah untuk beberapa teman yang mau nanya seputaran YouTube, kalian bisa langsung DM aku. Aku bukannya di sini so tahu atau mau sok-sok ngajarin, tapi kalau emang aku pernah ngelaluin itu atau pernah mengalami dengan permasalahan yang teman-teman
Mams, emak, bunda hadapi saat ini, aku bakalan jawab ya, tapi via DM. Karena kalau kalian misalnya komentar di kolom komentar video aku agak kurang apa ya, kayak nggak enak aja buat ngebahasnya, apalagi itu tentang subscriber ataupun spam gitu ya, terutama yang namanya komentar spam. Jadi aku ngomong kayak gini karena ada Mams yang bertanya sama aku nggak perlu nanya, aku nggak perlu sebutin namanya, tapi aku suka banget nontonin video-videonya, apalagi video-videonya itu menginspirasi untuk menu-menu makanan sehari-hari di rumah. Jadi aku tuh kayak respect banget sama dia. Cuman untuk teman-teman Mams, emak, dan bunda yang mau bertanya, aku saranin buat langsung DM deh. Jadi kalau emang aku pernah ngelaluin atau aku pernah alami, aku pasti dengan senang hati bakalan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian semua. Nah ini nyuci piringnya udah hampir selesai, jadi aku ngebilasnya tuh cuma siram-siram kayak gini ya Mam ya, karena cucian piring aku itu nggak banyak, cuma sedikit kayak gini. Jadi nggak aku cemplung-cemplungin ke baskom. Biasanya aku tuh langsung cemplungin ke baskom kalau emang cucian piring aku tuh lumayan banyak. Nah kalau kalian lihat di sini ada panci rice cooker aku lagi. Kenapa aku udah cuci padahal tadi aku baru masak? Jadi tadi itu aku sengaja buat keluarin karena emang aku masaknya tadi itu cuma sedikit buat sekali makan aja, dan aku sengaja buat dinginin nasi gitu loh Mam, karena suami aku tuh sebenarnya nggak suka makan makanan yang panas, lebih suka makan makanan yang dingin, terutama nasi ya Mam ya. Dia tuh nggak bisa makan pokoknya sama yang namanya nasi panas, mesti pakai nasi dingin. Gak apa-apa sih lauknya panas atau anget, yang penting nasinya itu dingin. Nah sampai di sini dulu video aku hari ini Mam. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku pagi ini, dan terima kasih udah setia nontonin video-video aku dari detik awal sampai detik ini, maksudnya sampai ke penghujung video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya Mam, @kireski93. Linknya ada di description box. Main-main ke laman Instagram aku ya Mam. Mari berteman dan mari semakin akrab dengan mengunjungi laman Instagram aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.